Jadi kan dia kan tidak mendukung secara langsung. Iya. Ya kan, artinya itu clue-clue yang sangat bisa bermanfaat bagi para calon presiden. Tapi kita lihat dalam 1-3 bulan ini, apakah ada calon presiden yang disupport Pak Jokowi melebihi ambang batas psikologis? Iya. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Nah, kembali kita akan membahas mengenai perkembangan politik. Nah, kenapa kita selalu membahas perkembangan politik? Karena seperti yang kita tahu bahwa politik saat ini di Indonesia sedang memanas-manasnya. Apalagi kita sudah akan menuju ke Pilpres tahun 2024 mendatang. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mister Puisi. Halo Mister Puisi, bagaimana hari ini? Hari ini tetap kita membahas politik. Iya, benar sekali. Karena apa? Politik sedang panas-panasnya. Iya. Nanti kalau setelah pemilu, ya mulai kita membahas pariwisata, Iya. masalah seni, dan lain-lain. Iya. Nah, sekarang kita manfaatkan untuk membahas politik, sehingga dapat menginformasikan hal yang baik kepada masyarakat luas. Ya, gitu loh. benar sekali. Nah, Mister Puisi, setelah selesai diadakannya musra atau musyawarah rakyat oleh Bapak Jokowi dan juga menyampaikan kriteria calon presiden yang harus dipilih oleh masyarakat. Itu salah satunya berani mengambil resiko dalam situasi apapun, ideal dan dekat dengan masyarakat. Nah, itu dia kriteria yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Nah, setelah mengadakan musra ini, Bapak Jokowi juga kemarin terlihat itu mengajak Bapak Prabowo untuk ikut serta dalam kegiatan menanam bibit mangrove pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Nah, Mister Puisi, dari kegiatan tersebut Mister Puisi banyak yang menyimpulkan bahwa Bapak Jokowi itu memberikan dukungannya ke Bapak Prabowo. Apakah dengan kedekatan itu bisa disimpulkan begitu Mister Puisi? Sebetulnya relatif sekali ya kesimpulan seperti itu, karena yang seperti dikatakan tadi kan penanaman bibit mangrove itu kan program TNI. Benar. Dilakukan oleh TNI sehingga Pak Jokowi tidak mungkin sendirian tanpa didampingi oleh para menterinya. Ya, menteri yang paling cocok mendampingi adalah Menhan. Iya. Karena apa? Kita lihat di situ kan karena program TNI, kemudian kemudian Pak Panglima TNI juga hadir di situ mendampingi, dan kemudian ada juga Pak Kapolri. Program mangrove ini adalah memang program yang meneruskan atau apa yang dihasilkan dalam KTT G20 di Bali yang lalu, di mana program ini sangat penting dan sangat kontinu dan tidak angkat-angkat ayam. Ternyata Pak Jokowi itu sangat concern dengan apa yang komitmen yang telah diberikan oleh beliau, sehingga sustainable daripada pembangunan dan bumi ini bisa kita capai dengan baik. Kemudian disitulah penanaman mangrove ter 37 provinsi di 370 lokasi. Nah, kemudian ini sangat baik sekali, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan endorsement Pak Jokowi untuk Pak Prabowo. Memang sih endorsement itu kan pernah diberikan secara clue gitu ya. Pak Jokowi pernah pidato ngobrol-ngobrol bahwa ini giliran Pak Prabowo sekarang. Benar sekali. Langsung elektabilitas Pak Prabowo naik. Kemudian juga pernah dikatakan bahwa Pak Prabowo ini ya dalam kemarin kalau nggak salah musra ya, musyawarah rakyat Indonesia, musra ini adalah suatu kelompok relawan Bapak Jokowi sendiri. Nah, sampai saat ini juga musra itu belum mendukung siapa-siapa. Kemudian di situ pada saat pidato Pak Jokowi memang ada clue-clue untuk Pak Ganjar juga ada, katanya dekat dengan rakyat. Terus ada juga clue-clue bahwa kita membutuhkan pimpinan yang kuat. Artinya kan itu kan Pak Prabowo mungkin maksudnya, tetapi kan yang nama pidato bisa kata-kata apa yang keluar tanpa direncanakan, tiba-tiba keluar itu. Nah, sehingga
banyak penafsiran orang bahwa Pak Prabowo ini semakin dekat dengan Pak Jokowi. Juga clue-cluenya melalui putranya. Putranya menggunakan kaos Pak Prabowo. Nah, itu juga bisa dikatakan bahwa jangan-jangan disuruh bapaknya. Padahal kan belum tentu. Benar gitu sekali. Ya karena apa? Yang saya lihat memang Menteri Menhan ini sangat setia dengan Bapak Presiden dan merupakan salah satu menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Nah itu sehingga memang Pak Jokowi harus mensupport. Ya, tetapi kita lihat dalam 1-3 bulan ini apakah ada calon presiden yang disupport Pak Jokowi melebihi ambang batas psikologis. Misalnya sampai 50%, 52, 53, 54, 55, ini mau diapakan? Apa masa mau perang dengan grup sendiri? Nah, ini kemungkinan bisa terjadi dinamika politik yang sangat luar biasa sehingga tidak terjadi 3 putaran. Gitu loh. Oke, nah Mr. Visi, seperti yang kita sudah lihat dan juga banyak yang sudah menafsirkan bahwa Bapak Jokowi akan memberikan dukungannya atau akan memberikan endorsement itu ke Bapak Prabowo. Nah jadi Bapak Jokowi ini kan juga dari PDI pun saat ini sudah mengusung Bapak Ganjar sebagai calon. Apakah mungkin Bapak Jokowi akan memiliki pilihan yang berbeda dengan partai PDI sendiri? Secara historis, semua anggota PDI yang sudah menjadi pejabat pemerintah tentunya pasti akan tegak lurus, akan mengikuti apa yang dikatakan oleh ketua umumnya. Dalam hal ini kan Bu Megawati itu sendiri kan ketua partai yang sangat kuat ya. Tentunya Pak PDI merasa sendiri bahwa mereka adalah kader PDI yang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Rasanya tidak mungkin berani Pak Jokowi akan kampanye mengatakan bahwa harus mendukung Pak Prabowo. Secara etis tidak mungkin. Tetapi secara bisik-bisik mungkin. Nah itu loh. Ya tapi kadang-kadang bisikan ini lebih keras daripada suara. Nah itu yang memungkinkan terjadi. Nah kemudian juga putra Pak Jokowi sebagai wali kota merupakan kader dari PDI Perjuangan. Tidak mungkin juga Gibran juga akan mempromosikan Pak Prabowo untuk kampanye untuk Pak Prabowo, tidak mungkin. Jadi kebanyakan hal ini tidak mungkin lah. Tetapi kalau clue-clue untuk siapa saja Pak Jokowi boleh saja, ya kan? Seperti perlu pemimpinan yang kuat. Nah itu mungkin orang berpikir, oh jangan-jangan untuk Pak Prabowo. Perlu pemimpin-pemimpin yang merakyat, yang terkenal dan populis. Wah, muda, rambut putih. Nah, mungkin Pak Ganjar. Nah, itulah. Jadi kan dia kan tidak mendukung secara langsung. Ya kan artinya itu clue-clue yang sangat bisa bermanfaat bagi para calon presiden. Itulah. Yang penting sekarang bagaimana menaikkan elektabilitas itu harus betul-betul membuat program yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana membuat hilirisasi nikel yang sangat objektif, ya tidak mementingkan investor luar negeri, kemudian tidak sembarang memberikan izin yang tidak mampu mengadakan memperbaiki lingkungan pabrik nikel itu sendiri. Kemudian bagaimana untuk hilirisasi nikel yang selanjutnya diutamakan untuk BUMN, bukan untuk orang luar ataupun untuk perusahaan luar. Karena BUMN sendiri kalau digabung seperti yang
BUMN yang mengakuisisi Freeport itu mampu, apalagi untuk hilirisasi nikel dan lain-lain. Rasanya BUMN ini mampu, atau berikan swasta nasional, joint venture swasta nasional, joint venture BUMN. Saya yakin ada modal besar untuk membuat hilirisasi nikel. Nah, sehingga nanti program pemerintah untuk zero emisi 2060 bisa sukses. Ya, kalau udah pabrik baterai ada di Indonesia, mobil listrik itu akan turun jauh. Seperti di Cina kita lihat bahwa mobil listrik sangat murah sekali karena dia punya pabrik baterai sendiri, dia produksi massal, penduduknya 1,5 miliar lebih. Sehingga makin banyak produksi mobil itu, harga mobil listrik pasti turun. Sekarang kenapa mahal mobil listrik? Karena produksi masih sedikit. Benar. Kalau sudah banyak sekali, udah produksi massal, baterai kita bikin sendiri bisa, itu pasti akan menjadi pilihan masyarakat. Makanya subsidi kendaraan listrik saat awal ini sangat penting. Itulah. Ya, mudah-mudahan nanti siapapun yang jadi presiden harus meneruskan program zero emisi tahun 2060 yang akan datang. Iya, benar sekali. Nah, karena kita juga udah sempat membahas ya Mr. Puisi, karena mobil listrik ini untuk kedepannya sangat perlu ya Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, kembali lagi ke pembahasan kita kali ini. Nah, kalau berbicara tentang kedekatan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo nih, tapi yang kita lihat saat ini adalah elektabilitas dari Bapak Ganjar yang sudah sangat meningkat sekali, bahkan jauh dari sebelumnya. Nah, ketika elektabilitas Pak Ganjar ini naik, otomatis masih ada kemungkinan elektabilitasnya akan terus meningkat. Apakah mungkin dengan kenaikan elektabilitas Pak Ganjar ini nantinya Pak Prabowo yang elektabilitasnya masih menetap dan stabil itu akan mau mengalah Mr. Puisi untuk menjadi wakil presiden dari Bapak Ganjar? Politik itu sangat dinamis. Semua kemungkinan bisa terjadi. Kita lihat dengan survei daripada Pak Saiful Mujani, itu sangat banyak yang membahas, terutama dari Gerindra itu sendiri. Jadi kita lihat survei 13 Mei ya, itu kan baru beberapa hari ya, 13 Mei menghasilkan hasil survei di mana Pak Ganjar Pranowo elektabilitasnya 39,2%, Pak Prabowo 32,1%, Pak Anies 19,7%. Nah, ini kan sudah mulai mendekati angka 40%. Benar. 45, sampai terjadi di ambang batas psikologis. Di atas ambang batas psikologis, di atas 50%. Ini mesti harus dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jadi harus mempunyai suatu trik-trik tersendiri, sistem kampanye yang sangat aktif sehingga bisa mengimbangi Pak Ganjar itu sendiri. Apalagi bisa melebihi. Nah, itu kemungkinan tidak mungkin akan mau Bapak Prabowo menjadi wakil presiden. Nah, kalau misalnya sangat mencuat sekali, rasa-rasanya semua akan berpikir ke belakang. Kalau kita paksakan 2 kali, berapa biaya untuk kampanye? Benar. Berapa biaya untuk negara ini mengadakan pemilu yang 2 kali putaran? Sangat mahal sekali. Nah, terus belum tentu dengan 2 kali putaran itu bisa memenangkan untuk melawan Pak Anies misalnya. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Anies, timnya ini akan berpikir hati-hati, dia tidak akan cepat-cepat memilih calon wakil presiden. Demikian juga Pak Prabowo dan Pak Ganjar tidak mungkin akan secepat kilat akan memilih calon wakil presiden. Ya, Pak Surya Paloh kan udah bilang, kita koalisi perubahan akan memilih calon wakil presiden, menunggu Pak Anies dan dia bilang menunggu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, akhirnya saling tunggu kan. Akhirnya the last minute nanti, seperti waktu Pak Jokowi memilih Pak Ma'ruf Amin, the last minute. Waktu itu harusnya kan Pak Mahfud MD udah diinformasikan, udah suruh
pakai pakaian siap-siap menuju istana, tiba-tiba last minute berubah. Iya. Nah, itu kemungkinan akan terjadi. Iya. Nah, kalau itu akan terjadi, yang akan menentukan pemilihan presiden adalah calon presiden itu sendiri, bukan calon wakil presiden. Iya. Itu loh. Oke, wah berarti memang sampai saat ini pun masih belum diketahui ya Mr. Puisi, karena elektabilitas dari para calon presiden ini pun masih berjalan terus ya Mr. Puisi, berbeda-beda, bahkan setiap dilakukannya survei itu mendapatkan persentase yang berbeda begitu. Nah Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya hari ini, dan buat teman-teman di rumah kembali lagi diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak dan tidak memihak siapapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye bye, tepuk tangan.